Pangan jali. Om Swastiastu. Pada kesempatan hari ini, saya bersama teman-teman saya akan menjelaskan materi dari kelas 7 sampai kelas 8. Sebelum lanjut ke materi, izinkan kami terlebih dahulu untuk memperkenalkan diri, mulai dari kanan. Perkenalkan, nama saya Eko Mahatana dari kelas 9C nomor absen 9. Kenalkan, nama saya Putus Kawirana dari kelas 9C nomor absen 11. Perkenalkan, nama saya Rita Dayuni Satyari dari kelas 9C absen 23. Perkenalkan, nama saya Nika Dek Dukinara Maharani dari kelas 9C nomor absen 21. Sebelum gelap kita tertawa berjanji setia. Perkenalkan, nama saya Nika Turanita nomor absen 29 dari kelas 9C. Dari kelas 9C nomor absen 15. Dimulai dari kelas 7 semester 1. Terdiri dari 5 bab, yaitu informatika dan keterampilan generik. Apakah kalian tahu apa itu informatika? Ya, informatika adalah ilmu yang baik mempelajari terkait penggunaan komputer atau menganalisis data yang berukuran besar. Saat ini, informatika sangat mempengaruhi pelajar dan juga masyarakat sekitar. Yang perlu kalian ingat, informatika itu sangat penting karena dapat mempersiapkan untuk masa depan nanti dan dapat juga memecahkan masalah. Selanjutnya adalah keterampilan generik. Keterampilan generik adalah kemampuan dasar yang sifatnya umum dan bisa diaplikasikan ke berbagai bidang. Contohnya, berbicara, menulis, mempresentasikan, mendengarkan dengan aktif. Bekerja sama dalam tim, berbagi ide, menghargai perbedaan. Selanjutnya, bab kedua yaitu berpikir komputasional. Berpikir komputasional adalah metode pemecah masalah dengan merangkai teknologi ilmu komputer dan informatika. Komponen utama berpikir komputasional yaitu algoritma. Berpikir komputasional sangat berguna dalam menyelesaikan masalah kehidupan sehari-hari. Contohnya, memecah masalah matematika, membuat jadwal. Selanjutnya, bab ketiga yaitu teknologi informasi dan komunikasi. Atau TIK adalah kumpulan teknologi yang digunakan untuk mengolah, menyimpan, dan menyebarkan informasi. Contoh dari TIK yaitu 1. Perangkat lunak dan perangkat keras, komputer, perangkat output atau input, aplikasi, dan lain-lain. Yang kedua, jaringan, internet, jaringan area lokal, LAN, dan lain-lain. Adapun penerapan contoh TIK yaitu pembelajaran online, belanja online, dan media sosial. Selanjutnya, bab keempat yaitu sistem komputer. Sistem komputer adalah kumpulan perangkat yang saling berinteraksi untuk memproses data menjadi informasi yang berguna. Terdapat dua komponen utama dalam sistem komputer yaitu perangkat keras, contohnya mouse, keyboard, dan lain-lain. Perangkat lunak, contohnya sistem operasi Microsoft Word, Microsoft Excel, dan lain-lain. Fungsi sistem komputer mengolah data, mempercepat pekerjaan, mencetak dokumen penting. Lalu bab kelima yaitu jaringan komputer dan internet. Jaringan komputer adalah jaringan yang mampu menghubungkan komputer dengan komputer lain. Salah satu jaringan komputer adalah internet. Jenis jaringan komputer yaitu LAN,
Adanya jaringan komputer akan mempermudah kita dalam berbagi data, oleh karena itu internet mulai populer saat ini. Dan internet adalah sistem jaringan komputer yang saling terhubung secara global dengan menggunakan paket protokol internet untuk menghubungkan perangkat di seluruh dunia. Nah, itu yang sudah kami jelaskan mengenai materi informatika kelas 7 semester 1. Dan sekarang kami akan menjelaskan materi semester 2 yang terdiri dari 4 bab. Dimulai dari bab yang pertama, yaitu analisis data. Sebelumnya, apa itu analisis data? Analisis data adalah proses pengolahan data dengan tujuan untuk menemukan informasi yang berguna. Adapun tahapan analisis data: pengumpulan data, pembersihan data, eksplorasi data, pemilihan model, pelatihan model, evaluasi model, visualisasi data. Contoh penerapan analisis data: bisnis menganalisis data penjualan, kesehatan menganalisis data pasien. Selanjutnya, bab kedua yaitu algoritma dan pemrograman. Algoritma adalah urutan langkah-langkah logis dan sistematis untuk menyelesaikan suatu masalah. Lalu, pemrograman adalah proses menerjemahkan algoritma ke dalam bahasa yang dimengerti komputer, bahasa pemrograman. Contoh algoritma dalam pemrograman: yang pertama, menghitung luar persegi panjang; yang kedua, mencari bilangan terbesar dari bilangan 3. Tujuan dari algoritma dan pemrograman yaitu membuat aplikasi, menganalisis data, dan memecahkan masalah. Selanjutnya bab ketiga yaitu dampak sosial informatika. Dampak positif informatika antara lain untuk menjalin komunikasi jarak jauh, menyampaikan sesuatu berita yang cepat dan praktis. Sedangkan dampak negatif informatika antara lain jadikan sarana memperoleh gambar-gambar yang kurang pantas, disalahgunakan untuk hal-hal yang tidak sesuai. Selanjutnya bab keempat yaitu praktik lintas. Bidang informatika adalah kunci untuk menghadapi tantangan kompleks di era digital dengan menggabungkan kekuatan berbagai disiplin ilmu kita dan dapat menciptakan solusi yang lebih inovatif, efektif, dan berdampak berbagai masyarakat. Adapun cara melakukan praktik lintas bidang informatika yaitu kolaborasi, pemahaman lintas disiplin, penggunaan teknologi yang tepat, fokus pada masalah nyata. Nah, itu yang sudah kami jelaskan terkait materi kelas 7 semester 1, semester 2. Sekarang kita akan lanjut menjelaskan materi kelas 8 semester 1. Dalam semester 1 ini, kita mempelajari 4 bab. Selanjutnya bab pertama yaitu berpikir komputasional. Berpikir komputasional adalah metode pemecahan masalah dengan penerapan teknologi ilmu komputer atau informatika. Komponen utama berpikir komputasional yaitu algoritma. Berpikir komputasional sangat berguna dalam menyelesaikan masalah kehidupan sehari-hari. Contohnya memecahkan masalah matematika, membuat jadwal. Selanjutnya, bab kedua yaitu teknologi informasi dan komunikasi. Teknologi informasi dan komunikasi atau TIK adalah kumpulan teknologi yang digunakan untuk mengolah, menyimpan, dan menyebarkan informasi. Contoh dari TIK yaitu perangkat lunak dan perangkat keras, komputer, perangkat, output, input, aplikasi, dan lain-lainnya. Jaringan internet, jaringan area lokal, dan lain-lainnya. Adapun contoh penerapan TIK yaitu pembelajaran online, media sosial, dan belanja online. Selanjutnya, bab ketiga yaitu sistem komputer. Sistem komputer adalah kumpulan perangkat yang saling berinteraksi untuk memproses data menjadi informasi yang berguna. Terdapat dua komponen
utama dalam sistem komputer, yaitu perangkat keras, contohnya mouse, keyboard, dan lain-lain. Perangkat lunak, contohnya sistem operasi, aplikasi, Microsoft Excel, Microsoft Word, dan lain-lain. Fungsi sistem komputer adalah mengolah data, mempercepat pekerjaan, dan mencetak dokumen penting. Lalu bab keempat yaitu jaringan komputer dan internet. Jaringan komputer adalah jaringan yang mampu menghubungkan komputer dengan komputer lain. Salah satu jaringan komputer adalah internet. Jenis jaringan komputer yaitu LAN, MAN. Adanya jaringan komputer akan mempermudah kita dalam berbagi data. Oleh karena itu, internet mulai populer saat ini, dan internet adalah sistem jaringan komputer yang saling terhubung secara global dengan menggunakan paket protokol internet untuk menghubungkan perangkat di seluruh dunia. Nah, itu yang sudah kami jelaskan mengenai materi informatika kelas 8 semester 1. Dan sekarang kami akan menjelaskan materi semester 2 yang terdiri dari 4 bab. Dimulai dari bab yang pertama, yaitu analisis data. Sebelum apa itu analisis data? Analisis data adalah proses pengolah data dengan tujuan untuk menemukan informasi yang berguna. Adapun tahapan analisis data: 1. Pengumpulan data, 2. Pembersihan data, 3. Eksplorasi data, 4. Pemilihan model, 5. Pelatihan model, 6. Hipnosis model, 7. Visualisasi data. Contohnya penerapan analisis data, bisnis menganalisis data, penjualan, kesehatan menganalisis data pasien. Selanjutnya bab kedua yaitu algoritma dan pemrograman. Algoritma adalah langkah-langkah logis dan sistematis untuk menyelesaikan sesuatu masalah. Lalu pemrograman adalah proses menerjemahkan algoritma ke dalam bahasa yang dimengerti komputer. Bahasa pemrograman, contoh algoritma dan pemrograman: menghitung luar persegi panjang, mencari bilangan terbesar dari bilangan 3. Tujuan dari algoritma dan pemrograman yaitu membuat aplikasi, menganalisis data, memecah masalah. Selanjutnya, bab ketiga yaitu dampak sosial informatika. Dampak positif informatika antara lain untuk menjalin komunikasi jarak jauh, menyampaikan suatu berita yang cepat dan praktis. Sedangkan dampak negatif informatika antara lain jadikan sarana memperoleh gambar-gambar yang kurang pantas, disalahgunakan untuk hal-hal yang tidak sesuai. Selanjutnya bab keempat yaitu praktik lintas bidang informatika adalah fungsi untuk menghadapi tantangan kompleks di era digital. Dengan menggabungkan kekuatan berbagai disiplin ilmu, kita menciptakan solusi yang lebih inovatif, efektif, dan berdampak bagi masyarakat. Adapun cara melakukan praktik lintas bidang informatika yaitu kolaborasi, pemahaman lintas disiplin, penggunaan teknologi yang tepat, fokus pada masalah nyata. Nah, itu yang sudah kami jelaskan terkait materi kelas 7 dan kelas 8 semester 1 dan semester 2. Sekian video dari kami. Mohon maaf jika ada salah kata atau salah saat menjelaskan. Kami tutup dengan Rama Santi. Om Santi Santi Santi.